selain soal analogi supir truk, juga istana tersinggung soal Hasto yang mengungkit kembali soal dana-dana pilgubnya Jokowi waktu dia DKI itu ya. Jadi ada ketersinggungan di situ. Makanya menurut analisa mereka, Hasto ini dicari-cari kesalahannya begitu. Makanya bola Polda dulu jalan, lalu Kuningan KPK. Sebetulnya bukan ini perkaranya. Ini hanya dicari-cari juga setelah beberapa omongan-omongannya Hasto. Yeah. Jadi mereka mendapatkan informasi bahwa sebetulnya istana ini tersinggung dengan omongannya Hasto di salah satu stasiun televisi ya, yang menyatakan bahwa membandingkan ya putusan MK dengan supir truk seperti itu. Maksudnya gimana nih? Jadi Hasto pernah berbicara di suatu forum Zoom dan tersebar ke publik bahwa supir truk saja punya batasan usia umur gitu, minimal usia umur. Nah kok ini tiba-tiba ujuk-ujuk putusan MK-nya begini begitu. Nah itu tersinggung lah yang di istana, lalu akhirnya ada perintah menurut mereka ya untuk diproses lah si Hasto. Makanya ada kasus yang hoax Bali itu. Lalu setelah itu adalah soal lagi-lagi soal Harun Masiku begitu. Solusiannya nyenggol-nyenggol putra mahkota kayaknya. Iya, itu dia. Enggak, tapi yang memastikan nih bahwa dari mana cerita, karena Zoom itu kan pasti forum tertutup kan? Iya. Nah, dari mana cerita bahwa ada pertemuan itu dan ada statement Hasto soal analogi antara supir truk dengan batas usia itu? Jadi waktu itu sedang hangat-hangatnya soal putusan MK kan, dan Gibran bisa maju sebagai cawapres, dan PDIP kan sangat tidak suka dengan dengan Jokowi juga yang berseberangan dengan jalan. Makanya Hasto mengkritik dan menganalogikan bahwa kok supir truk saja punya batasan usia untuk bisa nyetir, ini tiba-tiba ada putusan MK yang begitu mudahnya mengubah soal batasan usia begitu. Jadi akhirnya yang cerita adalah orang-orang PDIP. Orang-orang PDIP cerita seperti itu. Makanya ya sudah, Hasto diperiksa di Polda, lalu Hasto diperiksa ke KPK begitu, Kang. Ya, tadi informasi tadi tuh gue dapat dari orang-orang PDIP, tapi kan di cross check juga ke beberapa narasumber lain termasuk yang berinteraksi dengan istana. Ada sekitar 3 orang yang berinteraksi dengan istana membenarkan cerita itu juga. Jadi selain soal analogi supir truk, juga istana tersinggung soal Hasto yang mengungkit kembali soal dana-dana pilgubnya Jokowi waktu dia DKI itu ya. Jadi ada ketersinggungan di situ. Makanya menurut analisa mereka, Hasto ini dicari-cari kesalahannya begitu. Makanya bola Polda dulu jalan, lalu Kuningan KPK. Setelah penetapan saya sebagai tersangka oleh KPK, maka sikap dari PD Perjuangan adalah menghormati keputusan dari KPK. Kami adalah warga negara yang taat hukum. PD Perjuangan adalah partai yang menjunjung tinggi supremasi hukum. Sejak awal ketika saya mengkritisi bagaimana demokrasi harus ditegakkan, bagaimana suara rakyat tidak bisa dikebiri, bagaimana negara hukum tidak bisa dimatikan, dan bagaimana watak kekuasaan yang otoriter, yang menindas rakyatnya sendiri harus dihentikan. Saya sudah memahami berbagai resiko yang akan saya hadapi. Maka sebagai murid Bung Karno, saya mengikuti apa yang tertulis di dalam buku Cindy Adam ini. Inilah kitab perjuangan saya. Dan seluruh kader-kader PD Perjuangan sekarang memasuki tahap bab 9. Di mana Bung Karno ketika mendirikan PNI, prinsip yang dipegang adalah non-cooperation. Demi cita-cita Indonesia merdeka, demi rakyat berdaulat bisa berserikat, berkumpul dan menyampaikan pendapatnya, maka penjara pun adalah suatu jalan dan bagian dari pengorbanan terhadap cita-cita. Itulah nilai-nilai yang diperjuangkan oleh seluruh kader PD Perjuangan. Ketika muncul berbagai intimidasi agar tidak dilakukan pemecatan terhadap sosok yang memiliki ambisi kekuasaan sehingga konstitusi pun sepertinya mau dilanggar dengan perpanjangan masa jabatan
3 periode ataupun perpanjangan masa jabatan itu, maka demi konstitusi Ibu Mega kokoh berdiri menjaga demokrasi. Dan ketika aparat penegak hukum digunakan dengan segala cara untuk melakukan intimidasi, sumber-sumber daya negara digunakan demi kepentingan politik praktis, maka pilihan untuk menghadapi tembok tebal kekuasaan itu wajib dilakukan oleh kader-kader PDI Perjuangan. Karena itulah nilai-nilai yang kami perjuangkan, nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai kedaulatan rakyat, dan bagaimana membangun supremasi hukum, hukum yang berkeadilan. Untuk itu, kami tidak akan pernah menyerah. Baik mau digunakan suatu proses intimidasi secara formal, maupun dengan cara-cara di luar formal sekalipun, kami sudah menyiapkan risiko-risiko terburuk. Karena sebagaimana dilakukan oleh Bung Karno, masuk penjara adalah bagian dari pengorbanan cita-cita. Dan Mas Hasto itu taat hukum dan kooperatif. Dan yang menarik adalah Mas Hasto sudah membuat puluhan video. Itu adalah yang tadi disampaikan itu yang pertama. Akan ada lanjutan puluhan video yang juga di situ akan membongkar dugaan keterlibatan petinggi-petinggi negara kasus korupsi. Dan ini video-video nanti itu kalau diliris akan menggemparkan, Mas, akan mengubah peta pemberantasan korupsi, opini publik, dan luar biasa karena yang akan disebut nama-namanya dan bukti-buktinya nanti sungguh mencengangkan. Dan saya sudah menonton beberapa video tersebut dengan bukti-bukti yang sudah ada. Tapi di luar ada tudingan politisasi, apakah memang dari PDIP sendiri yakin bahwa Mas Hasto sama sekali tidak terlibat di kasus ini? Kalau kita membaca fakta pengadilan yang berkekuatan hukum yang tetap, ingkrah, putusan pengadilan kepada Wahyu Setiawan dan Agustiani tanggal 15 Agustus tahun 2020, nomor putusan 28 halaman 160 dan 161 yang menyatakan dalam pertimbangan hakim tidak ada yang namanya aliran dana kepada Wahyu Setiawan dari Hasto Kristianto tapi dari Harun Masiku. Jadi apa yang disampaikan oleh Ketua KPK kemarin itu nggak ada bukti-bukti baru. Mas Guntur, jadi itu menurut Anda Mas Hasto itu dikriminalisasi? Dikriminalisasi sejak awal bahwa kasus Harun Masiku itu upaya untuk menyerang PDI Perjuangan, menyerang Sekjen PDI Perjuangan, menjadikan sandera politik untuk Sekjen PDI Perjuangan. Jangan lupa bahwa yang disampaikan dalam video Mas Hasto yang akan dirilis nanti, bagaimana ancaman itu hadir kepada dia. Kalau sampai memecat namanya Jokowi dan keluarga akan ditetapkan sebagai tersangka. Dan itu setahun belakangan ini Mas Hasto selalu diancam dengan kasus Harun Masiku. Anyway, kalau memang Mas Hasto ditersangkakan pada malam Natal, saya sih cuma berharap satu aja. Banyak kasus besar. Kakak beradik itu, anaknya si itu, yang katanya pencucian uang, katanya apa, itu kan ada KPK tahun berapa? 2001 atau 2022. Terus apalagi Pak Erlangga Hartarto. Terus siapa? Muis itu? Sandra Dewi yang mengulik kemarahan masyarakat karena pajak banget korupsinya 300 triliun cuma 6 tahun. Aduh please deh. Siapa lagi? Banyak ya, aku nggak terlalu ngikutin kasus korupsi. Cuman kalau Mas Hasto dianggap menggelapkan atau bukan menggelapkan, apa sih bahasa itu, menyuap. Nah, sampai harus malam Natal dipanggil gitu. Sementara beliau, semua orang tahu dong beliau Katolik, dan mengganggu ketenangan beliau malam Natal. Ya sudah, saya berharap KPK memang sedang bekerja keras, ya kan. Jadi memang betul-betul menggenjot mau malam Natal, mau malam Tahun Baru, mau malam Idul Fitri. Nah, coba kita tunggu nih. Mungkin kita positif thinking dong. Tahun baru ini kemudian akan masuklah kakak beradik itu juga ke KPK. Kemudian juga mungkin Pak Erlangga, kita nggak tahu, atau lagi juga yang lainnya. Terakhir, tentang Mas Hasto. Nggak tahu ya, belajar pengalaman dari Pak Kusnadi yang tiba-tiba ada yang direbut apalah dari handphone atau buku catatan PDIP atau apapun. Saya cuma mau kasih tahu aja sebagai sahabatnya, pada saat saya pulang ke Jakarta banyak dokumen penting sudah saya amankan. Jadi yang takut dokumennya bisa dihilangkan dan bagaimana lah gitu, udah saya amankan di Rusia. Jadi pada saat saya pulang ke Indonesia, saya dititipi beberapa dokumen penting dan sudah saya amankan dan saya sudah notariskan di Rusia ini. Ya bisa saja itu jadi bom waktu, kita lihat aja. Sebagai sahabat saya hanya membantu Mas Hasto sebatas yang saya mampu. Dan tetap aja ya, buat saya Indonesia itu tanah air saya. Saya itu rakyat, bukan siapa-siapa, dan saya nggak terima aja. Banyak hal yang saya bilang betul-betul ada semacam ada desain gitu ya. Kalau saya boleh ngomong, toh saya yang kasih tahu di Akbar Faisal
bahwa saya sudah di warning, Mas Hasto kalau terlalu keras akan di KPK-kan. Omongan saya nggak salah kan? Meskipun para cacing cau bilang Bu Kony tukang fitnah, Bu Kony tukang gosip. Benar nggak tapi yang saya ngomong? Sih. Jadi begitu ya kawan-kawan. Bye. Menurut dugaan Anda, apa sih bukti yang disiapkan oleh Hasto dan yang sekarang disimpan oleh Kony? Karena kok sampai ini serius banget ini diamankan di notaris di Rusia. Mungkin kita bisa mulai memperkirakan jenis dokumen apa sih yang dipegang oleh Bu Kony itu. Yang tertulis, oke, video mungkin, bukti-bukti, ya orang menduga gratifikasi misalnya ini. Tapi tetap kita tahu bahwa politik itu selalu harus dibaca dalam dua lapis. Lapis pertama adalah apa yang ditampilkan, lapis kedua adalah apa yang akan disusulkan untuk membatalkan apa yang ditampilkan. Kan itu intinya, itu bahkan ada lapis ketiga untuk membatalkan lapis kedua. Begitu seterusnya sampai akhirnya terbaca secara lengkap bahwa sebetulnya satu sampai seterusnya itu ada satu rangkaian. Nah ini yang juga jadi bahan spekulasi. Apakah kalau KPK menduga bahwa dokumen-dokumen itu akan mendebarkan KPK, apakah KPK akan lanjut dengan kasus ini? Kalau ternyata dalam 1-2 hari kemudian KPK mulai cari cara untuk melemahkan positioning dia sendiri dengan mulai kalimat-kalimat negosiasi, itu petunjuk pertama bahwa seluruh dokumen yang ada pada Ibu Kony itu betul-betul otentik dan itu pasti ada dokumen tentang kejahatan Jokowi. Kan nggak mungkin itu dokumen tentang kejahatan Ibu Mega. Dalam hal ini Ibu Kony memberi semacam jaminan bahwa apa yang dia ketahui itu ada tentang sesuatu yang menyangkut kekuasaan Pak Jokowi. Kan dia sebut di situ soal-soal yang kita tahu secara pemberitaan, tetapi tentu Ibu Kony lebih punya kedalaman dalam soal apa yang diketahui oleh publik. Jadi itu yang kita sebut dari awal sebagai dilema dari KPK. Nah kalau dia mau terusin maka konsekuensinya KPK mungkin harus panggil anak-anak presiden, itu yang diindikasikan oleh Ibu Mega, atau mungkin juga Ibu Iriana mungkin akan jadi dipanggil KPK bila ada dokumen yang menyangkut keluarga presiden. Kan semua itu indikasi yang menunjukkan bahwa memang bukti-bukti itu tidak sekedar bukti yang akan disodorkan oleh KPK, tapi bukti yang bahkan bisa disodorkan oleh pihak ketiga, tuh dalam hal ini adalah Ibu Kony. Hasto ini tampaknya sudah siap banget menghadapi perang panjang. Karena Hasto tampaknya bukan hanya menyiapkan data korupsi Jokowi dan keluarganya, tapi juga skandal-skandal yang oleh Guntur Romli disebutkan akan mengubah peta penanganan korupsi, tapi juga publik opini. Selalu kita mampu untuk mengintip dalam peristiwa korupsi, selalu ada dimensi skandal di situ, dan session tentang isu itu yang ditunggu publik. Karena Pak Hasto dengan tenang mengatakan bahwa dia mampu, atau dengan tegak lurus sebagai muridnya Bung Karno itu bahkan tidak ada gentar sekalipun kalau itu menyangkut keadilan, menyangkut martabat bangsa, menyangkut kejujuran di dalam politik. Jadi kelihatannya, atau bahkan bisa dipastikan bahwa Pak Hasto tentu siap dengan perang panjang ini. Dan perang apa aja ya, itu bukan sekedar perang hukum, bukan sekedar perang politik, tapi dimensi-dimensi lain yang sifatnya skandalus, itu hal yang selalu ada di dalam setiap peristiwa politik itu. Nah itu saya kira yang dimaksudkan oleh Ibu Kony, bahwa data-data itu toh sudah diamankan, dan karena itu nggak perlu takut tuh bahwa itu akan dihilangkan sebagai barang bukti itu, atau sebagai petunjuk-petunjuk yang memungkinkan KPK itu mengerti bahwa ini peristiwa ini itu sebetulnya di belakang peristiwa hukum ada peristiwa politik, di belakang peristiwa politik ada sesuatu yang rahasia tuh. Ya, itu kenikmatan kita menonton dramaturgi dari peristiwa Harun Masiku ini. Dan ini kesempatan juga kita belajar bahwa
kekuasaan yang terlalu lama itu pasti punya ambisi, dan kekuasaan yang punya ambisi itu artinya dia akan memburukkan dirinya sendiri. Itu Pak Jokowi terlalu lama berkuasa, lalu dia timbulkan ambisi untuk punya backup dengan berupaya mengambil alih PDIP. Itu Pak Jokowi tetap punya banyak masalah yang mungkin sekali jadi pertimbangan dia, sehingga dia menginginkan supaya politik masih bisa dia kendalikan. Kan itu juga petunjuk terbalik bahwa kalau ada orang ingin mengendalikan sesuatu, itu artinya dia tidak ingin rahasianya dibongkar oleh orang lain. Karena itu dia mesti ambil alih kan kekuasaan itu. Apalagi dalam soal politik yang selalu banyak skandal maksudnya kemampuan kita untuk membaca politik harus juga didampingi oleh kemampuan kita membaca yang terselubung, yang biasa disebut sebagai skandal.